Shalom. Nah, jelas suaranya sekarang. Kita semua bersuka cita kan datang ke persekutuan ini. Sekarang ini adalah minggu kedua dari tahun 2026. Jadi kita semua, mari kita memberikan ucapan selamat tahun baru pada teman kita kanan kiri sambil mengucapkan selamat tahun baru. Beri senyum yang termanis. Yang belum kenal ada berkenalan, sebutkan namanya. Nah, sekarang kelihatan mukanya lebih bersuka cita semuanya. Mari Bapak Ibu. Ya, semuanya udah bersalaman. Udah berkenalan juga ya yang belum kenal namanya supaya bisa berkenalan dan selamat tahun baru semuanya. Nah, sekarang mari kita mulai persekutuan kita dengan bersaat teduh. Pak Oma, mari kita menyanyikan lagu Mars kita, Mars Usinda dengan berdiri. Kita menyanyikannya dengan semangat dan menghayati kata-kata yang ada di dalam Mars kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita bisa hadir di sini dan bisa hidup kita ini karena anugerah Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan yang tidak bertepi, yang terus-menerus diberikan kepada kita. Jadi mari kita menyanyikan lagu pembukaan persekutuan kita dengan menyanyikan lagu PKJ 128, baitnya 123, kasih Tuhan tiada bertepi. Dalam tak
silakan duduk. Jadi tema persekutuan kita hari ini adalah disiplin rohani, yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Dengan pembawa firman adalah Saudara Girat Michael. Mari kita berdoa untuk persekutuan kita. Tuhan, kami bersyukur dan menyadari betapa besar kasih setia Tuhan menyertai hidup kami dan pertolongan yang terus berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami untuk dapat mengikuti persekutuan ini. Perkuatkanlah iman kami ya Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Saudara Girat. Berkati Saudara Girat, berkati persiapannya, kiranya apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan kami setia, lebih disiplin untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tolong kami juga melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pembacaan Mazmur hari ini, kita ambil dari Mazmur 58. Saya akan membacakan bait yang ganjil. Opa, Oma, dan Bapak Ibu semuanya akan membacakan bait yang genap. Saya akan membacakan dari TB2. Mazmur 58 terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Malah kamu berbuat jahat dalam hatimu, tanganmu mempersiapkan jalan melakukan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menimpa, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa dengan bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutupi telinganya. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti bayi gugur yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periuk merasakan api semasa pilih, entah hijau atau kering, biarlah mereka dilanda. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Sekarang kita akan memasuki ruang kesaksian. Apakah ada Bapak, Ibu, Opa, Oma semuanya yang bersedia memberi kesaksian hari ini? Ada Bapak Ibu yang memberi kesaksian? Tidak ada. Baik, kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari KJ 376 bait 1, 2, dan 3. Ikut dikau saja Tuhan.
kita akan segera mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Saudara Kirat. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu penghantar firman yang diambil dari KJ 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Mari Om Apa semua sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan di dalam hari demi hari kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengar perenungan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus pimpin kami, agar hati, telinga, dan seluruh keberadaan diri kami sungguh-sungguh terbuka bagi kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Om Apa semua, mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 1-9. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 1-9. 1 Timotius 4 ayat 1-9. Begini bunyi firman Tuhan. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun,
Jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, selamat pagi Om Opa semua. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa walaupun hujan deras di luar tapi tetap rame, tetap semangat begitu ya. Karena kan katanya kalau hujan-hujan biasanya itu enaknya di rumah begitu ya. Tetapi kalau di sini ternyata hujan-hujan enaknya dengar firman Tuhan begitu. Ya Om Opa, tidak terasa sudah kita masuk tahun yang baru lagi begitu ya. Mungkin kalau untuk Om Opa di sini mah tahun baru lagi begitu ya. Udah berapa puluh kali tahun baru begitu ya. Sama kayak Opung di rumah juga kemarin tahun baru ya ditanya tahun baru ini rencana mau ngapain gitu katanya. Ah udah sama aja tahun baru mah tahun baru begitu. Udah 70 kali tahun baru begitu. 80 kali malah katanya 80 kali tahun baru begitu. Jadi kayak udahlah, udah biasa-biasa aja begitu. Tetapi apa-apa mungkin di tahun baru ini kehidupan kita atau mungkin juga kehidupan keluarga anak-anak kita semua begitu ya. Mungkin ya ada yang ya biasa-biasa aja begitu ya. Ada yang mungkin juga harap-harap cemas begitu ya. Kayaknya tahun ini kok begini atau aduh ada ketakutan, kecemasan tersendiri begitu. Atau mungkin ada juga hal-hal dari tahun lalu yang mungkin belum selesai sampai tahun sekarang begitu. Maka dari itu Om Opa semua, tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah mengenai disiplin rohani. Kalau udah bahas kata disiplin begitu ya, kita mungkin ingetnya apa ya? Mungkin ingetnya guru begitu ya di sekolah ya, atau mungkin ada kita yang dulu kerja sebagai guru begitu, kalau udah disiplin begitu rasanya, ini ngomongin soal peraturan, soal hukuman begitu ya. Walaupun sih aku di sekolah udah nggak ngerasain lagi ya guru-guru yang galak sampai mukul-mukul begitu. Kalau itu dulu bisa di penjara begitu ya. Orang sekarang kayaknya berapa tahun lalu kayaknya itu ada kejadian ya, gurunya cuma marahin doang, dibawa ke kantor polisi sama orang tua siswanya begitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal disiplin rohani, apakah yang kita bayangkan juga disiplin yang seperti itu begitu? Seolah-olah sesuatu hal yang harus keras diikuti, kaku begini nggak boleh, begitu nggak boleh, ini itu dan lain sebagainya. Ada daftar tuntutan-tuntutan atau tata-tata tertib yang harus kita ikuti. Nah, itu yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, Om Opa semua, jika kita melihat bacaan kita di dalam surat Timotius begitu ya, di sini dibuka dengan sebuah peringatan, sebuah kenyataan bahwa bukan akan ada begitu ya, bahkan pada masa Timotius sudah ada orang-orang yang murtad. Murtad di sini tidak bisa hanya kita artikan sempit seperti misalkan kita orang Kristen, kemudian kita pindah agama maka kita disebut murtad. Tidak sesempit itu. Tetapi murtad di sini adalah bahwa orang-orang Kristen pun banyak yang identitasnya Kristen tetapi kehidupannya nggak kelihatan Kristen begitu. Sehingga di sini yang terjadi bahwa orang dikatakan murtad bukan hanya ketika orang ini terang-terangan menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika orang Kristen itu sudah tidak lagi menunjukkan kualitas hidup sebagaimana seharusnya ditunjukkan sebagai orang Kristen, di situ bagi Rasul Paulus diingatkan bahwa itu juga adalah orang-orang yang sudah murtad begitu. Ibu bapak saudara-saudara semua, jika kita perhatikan di dalam konteks Timotius ditulis, di sini dikatakan bahwa banyak orang yang sudah mulai terombang-ambing, tergoncang-goncang oleh rupa-rupa pengajaran. Di sini dikatakan mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang sudah diciptakan Allah baik begitu. Tetapi kita jangan buru-buru jadi nyalahin begitu ya, kalau ada orang yang tidak menikah begitu memilih tidak menikah, kamu sesat begitu dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga Om Opa kan pasti udah mulai ada pantangan-pantangan makan begitu ya. Jadi jangan terburu-buru katakan begitu, ini kan Allah ciptakan baik begitu, maka makan-makan aja begitu. Tapi kan ada yang lebih dari itu. Ada pantangan makan yang tentu karena mungkin kesehatan begitu.
usia tubuh yang sudah tidak lagi mungkin untuk masuk semuanya begitu ya, apa begitu ya. Sehingga bukan itu yang dimaksud begitu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa pada zaman itu ada aliran-aliran tertentu yang menganggap bahwa dunia yang diciptakan Allah ini tidak baik. Jadi kita harus hidup anti dunia. Kita nggak boleh hidup yang duniawi. Kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Bahkan pernikahan sekalipun waktu itu ada yang menganggap itu sebagai hal yang tidak baik. Kan kayak pernikahan, seksualitas itu hal yang sangat hal yang sangat kotor begitu ya. Hal yang hina begitu. Sehingga ini yang dimaksud di situ. Jadi Paulus tidak bermaksud untuk membuat kita menjadi orang-orang yang dalam artian takut begini, takut begitu, tidak. Tetapi ada yang lebih dari itu. Nah, oma-opa semua, kalau kita berbicara soal disiplin rohani, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang disebut dengan kehidupan doa. Bahkan mungkin kan kalau kita percaya, kita sering mendengar begitu ya, bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya, apa yang kita bayangkan? Apa kalau kita hidup, kalau kita saat ini kita dikatakan kita adalah orang-orang yang hidup, terus kalau kita berhenti bernafas, begitu kita tidak bernafas, apakah kita masih bisa hidup? Pasti langsung mati begitu ya. Nafas itu adalah tanda kehidupan. Nah, jadi jika dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya, nah jangan cepat-cepat mudah mengatakan ini. Ini sebuah refleksi bagi kita. Maka jika kita mengatakan doa adalah nafas hidup kita, maka itu artinya hidup kita harus bergantung sepenuhnya pada doa. Bahwa bagaimana doa itu menjadi sebuah ritme kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Maka dari sini kita perlu belajar pertama-tama. Kok tidak bisa ininya? Oke. Pertanyaannya adalah mengapa kita berdoa? Kenapa sih kita berdoa, apa? Mengucap syukur. Supaya dekat dengan Tuhan. Apalagi apa? Kenapa kita berdoa? Hubungan dengan Tuhan secara intim. Mungkin pertanyaan yang bisa membantu kita lagi, mungkin bisa di next. Ya, seringkali mungkin kita merasa berpikir seperti ini, kenapa kita perlu berdoa? Ini bukan marah karena nggak bisa ya, jatuh begitu ya. Mengapa kita perlu berdoa? Bukankah Allah itu maha tahu begitu ya? Atau mungkin bukankah Allah sudah punya rencana terhadap hidup saya? Lalu mengapa saya perlu berdoa? Atau mungkin kita juga pernah dikecewakan karena doa kita serasa tidak dikabulkan, tidak dijawab. Apa rasa kecewa karena doa itu tidak dijawab? Seringkali sebetulnya bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi karena disinilah kita perlu memahami lebih dalam lagi apa itu doa. Apa sebetulnya yang kita lakukan ketika kita berdoa. Maka dari itu apa semua kita perlu melihat. Beneran nggak bisa. Ini kelihatannya memang pointer ini agak sensitif sama saya apa. Pendeta lain dipakai selalu bisa, tetapi saya pakai mau di lansia, mau di remaja, mau di itu selalu nggak bisa. Kelihatannya memang karena ini kayak baru boleh dipakai kalau udah jadi pendeta begitu ya. Ya apa? Ini yang harus kita perhatikan dan kita pahami bahwa ada dua esensi di dalam doa. Bahwa doa adalah komunikasi, nah tetapi yang kedua ini yang sering kali terlewat. Bahwa doa adalah a communion, bahwa doa adalah sebuah persekutuan antara kita dengan Tuhan itu sendiri. Apa kalau kita lihat doa sebagai ya, doa sebagai komunikasi berarti ini harus manual pakai voice comment begitu ya, biar canggih begitu. Doa sebagai komunikasi itu diperlukan. Karena satu-satunya cara kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan adalah lewat berdoa. Maka sebagai komunikasi, nah ini yang perlu kita perhatikan.
Doa bukan kesempatan kita untuk mendikte Tuhan. Tuhan, aku mau begini, 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 dan begitu. Banyak orang Kristen, Opa, termasuk aku juga kadang-kadang sih begitu ya. Kayak kalau hujan begitu nggak berhenti-berhenti. Aduh Tuhan tolong hentikan hujan begitu ya. Ya syukur kalau hujannya beneran berhenti begitu ya. Kadang udah makin didoain, makin deras begitu. Akhirnya jadi basah kuyup begitu dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa berdoa itu adalah soal bagaimana kita mencoba mencari tahu. Kita berbicara, tetapi sekaligus kita juga mencoba mendengar. Mencoba menyelaraskan, menyamakan apa yang menjadi kehendak kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kan kalau Opa begitu ya kemarin, mungkin hingga hari ini, dengan pasangan hidup masing-masing begitu ya. Bayangkan kalau Opa itu misalkan lagi membahas satu hal, kemudian yang ngomong opanya terus, atau yang ngomong mungkin omanya terus. Apa yang terjadi? Nggak ketemu kan? Pasti jadinya malah, mungkin berantem, mungkin bisa diem-dieman malahan begitu ya. Nah begitu juga dalam doa. Kalau kitanya terus yang ngomong begitu, kita tidak jadi punya kesempatan untuk mendengar. Sebetulnya apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Maka dari itu, doa sebagai komunikasi yang baik itu maka perlu dibangun untuk membangun sebuah relasi yang dekat. Kalau kita bicara soal relasi Opa, apakah pernah kita mengatakan, saya dekat dengan dia, tapi kita nggak pernah ngobrol dengan dia? Atau mungkin kita bilang, saya dekat dengan orang ini, tapi boro-boro ketemu begitu ya, nelpon aja nggak pernah. Komunikasi kan adalah bukti seberapa dekat kita dengan seseorang begitu ya. Semakin intens komunikasi kita, semakin dalam komunikasi kita, nggak cuma hahaha begitu, tapi makin banyak hal-hal mendalam yang kita omongin, kita curhatin begitu. Itu kan bukti bahwa kita semakin percaya kepada orang ini, juga kita semakin dekat dengan orang ini. Kan nggak mungkin begitu ya Opa ketika kita ada di jalan begitu ya, kita lagi banyak pikiran begitu. Ada orang lewat kita langsung, saya lagi begini kan nggak mungkin begitu ya. Kita pasti kan akan bisa ngomong curhat leluasa dengan orang yang memang betul-betul kita percaya, kita anggap memiliki kedekatan-kedekatan tertentu. Begitu juga dengan doa kita, Opa. Komunikasi itu perlu dan harus terus dibangun untuk menunjukkan bahwa kita ingin betul-betul dekat, bahwa kita adalah benar-benar orang-orang anak-anak Allah yang sungguh memiliki kehidupan relasi yang dekat dengan Allah. Apakah sudah bisa? Masih tidak bisa. Udah bisa tadi ya? Udah bisa, puji Tuhan. Opa kalau boleh mengutip sebuah perkataan, ini dari Agustinus, seorang tokoh gereja di dalam suratnya, mengatakan seperti ini. We do not instruct God. Kita nggak menyuruh Tuhan apa yang harus ia lakukan. Tetapi melalui supplication, melalui doa itu, kita melatih keinginan kita. Kita melatih hasrat kita, melatih kehendak kita, untuk membuat diri kita siap menerima apa yang sudah ia persiapkan bagi kita. Jadi ketika kita berdoa, kita sebetulnya tidak diajak untuk memerintah Tuhan begitu ya, apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus ia lakukan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan hati kita, supaya ketika nantinya apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, kita memiliki kesiapan. Kita sudah punya kekuatan untuk menerimanya, menjalaninya, menghidupinya. Nah kemudian Opa, kita masuk ke dalam esensi doa yang kedua. Wah sudah tidak bisa lagi begitu. Oke. Bahwa doa juga merupakan sebuah communion, sebuah persekutuan. Maka ketika doa dikatakan sebagai sebuah communion, sebagai sebuah persekutuan, maka berarti di sini doa adalah sebuah relasi, bukan
transaksi. Seringkali banyak dari kita merasa kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah begini tapi kok yang kau berikan gak seperti yang aku inginkan. Tuhan, aku sudah setia melayani tetapi kok begini. Tuhan, aku sudah memberikan banyak untukmu. Tetapi kok yang aku terima kok seperti ini dan lain sebagainya. Maka di sini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kehidupan beriman, kehidupan rohani, itu sebuah relasi. Relasi apapun sifatnya bukan transaksional. Jika kita katakan kembali lagi, kita bercermin kepada relasi kita dengan sesama. Jika kita menganggap kita dekat dengan orang ini, maka pasti kedekatan itu dibangun bukan atas dasar take and give begitu ya. Kamu bisa berikan apa sama saya, baru saya berikan kepada kamu begini. Tetapi jika kita katakan kita sungguh-sungguh dekat dengan orang ini, maka mungkin kita bisa katakan meskipun orang ini tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada saya masih tetap ingin dekat dengan Anda. Karena engkau sungguh-sungguh adalah sahabatku, kawanku, rekanku terdekat. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap diundang untuk dekat dengan Allah. Maka dari itu, sekali lagi, doa sebagai persekutuan berarti adalah sebuah kesatuan kehendak, union of will. Gambarannya yang sangat indah yang dapat kita lihat adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya. Yesus kan di situ kan sangat ketakutan begitu Om Opa ya. Bahkan dikatakan ketika ia berdoa keringatnya sampai seperti darah begitu, yang menetes. Itu menunjukkan Yesus saat itu betul-betul gelisah, betul-betul takut begitu ya. Tetapi kemudian ada sebuah doa yang sangat indah. Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Di sini terjadi sebuah kesatuan kehendak antara kehendak Sang Anak dengan kehendak Sang Bapa. Dan itulah juga undangan bagi kita saat ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita diundang bagaimana kita pun memiliki kesatuan kehendak dengan Bapa. Bagaimana di dalam doa sekalipun kita diajar untuk dengan kerendahan hati mengucapkan, ya Bapa, terjadilah kehendak-Mu. Ya, maka dari sini doa adalah partisipasi kita dalam kehidupan bersama dengan Allah. Dan ketika kita berdoa, kita yakin bahwa kita tidak pernah, jatuh. Waduh ini makin gak bisa deh ini nanti. Bahwa ketika kita berdoa, kita yakin dan kita beriman bahwa kita tidak pernah seorang diri. Karena ketika kita meyakini bahwa doa adalah sebuah persekutuan, maka ketika kita berdoa, di situ kita yakin dan kita percaya bahwa Allah sedang menarik kita, merangkul kita untuk masuk ke dalam persekutuan yang erat, yang intim, yang akrab bersama dengan Dia. Om apa kalau boleh sedikit cerita? Aku jika dibandingkan dengan teman-teman seangkatanku yang lain, maka aku mungkin satu-satunya kader yang masih ada di dalam proses praktek jemaat. Karena teman-temanku yang lain sudah ada di dalam proses, sudah akan mau penatua begitu. Oma Opa ketika saya memutuskan untuk menunda proses kependetaan bukan sebuah hal yang sangat mudah begitu. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan doa, bahkan juga mungkin penuh dengan tangisan begitu. Ada momen-momen di mana ketika saya berdoa, kata-kata itu terhenti. Yang ada hanya saya menangis dan saya diam. Tetapi justru ketika saya diam, hanya betul-betul diam begitu ya. Hanya betul-betul diam, saya tidak lagi berbicara apapun. Saya tidak lagi menangis, tapi di situ saya merasakan ada sebuah sebuah rasa tenang yang luar biasa. Ada rasa damai di dalam hati saya yang seolah-olah hendak mengatakan bahwa aku di sini, aku ada bersamamu. Begitu kamu tidak sendirian. Maka dari itu Om Opa semua, terkadang di dalam keheningan, di dalam doa yang sudah lagi tidak kita ucapkan dengan kata-kata, justru disitulah ada sebuah perjumpaan yang terdalam. Ada persekutuan yang begitu akrab.
yang begitu erat, yang begitu intim kita rasakan dengan Allah. Maka dari itu Oma Opa, ketika mungkin Oma Opa sedang menghadapi pergumulan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, cobalah untuk tidak banyak dulu berkata-kata. Tetapi cobalah untuk diam terlebih dahulu, berdiam diri di hadapan Allah. Mencoba merasakan betapa Allah itu memeluk kita sedemikian rupa. Mengatakan kepada kita, tenanglah, engkau tidak pernah seorang diri. Aku selalu ada bersamamu. Ini adalah undangan bagi kita, Oma Opa, untuk memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Apakah sudah bisa? Oke, bisa. Maka kembali mengutip sebuah perkataan dari Teresa Avila, dia mengatakan begini, doa tidak lain adalah sebuah percakapan yang intim di antara kawan, di antara sahabat. Maka dari itu berarti kita diundang untuk mengambil waktu sesering mungkin untuk berdiam diri bersama Ia yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mungkin akan ada rasanya di dalam kehidupan kita, oh kok orang gak mengerti saya, kok anak-anak saya tidak memahami apa yang saya mau, kok rasanya kawan-kawan satu persatu meninggalkan saya. Tetapi Oma Opa disitulah yakin dan percayalah. Meskipun mungkin banyak orang tidak mengerti kita, meskipun bahkan mungkin kita merasa anak-anak kita sendiri pun jauh dari kita, atau bahkan mungkin kita merasa bahwa kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selama ini mengerti kita, tapi kok sekarang perlahan-lahan jauh dari kita, ingat dan percayalah. Ada satu kawan sejati yang tidak akan pernah jauh dari kita. Siapa dia? Tuhan. Maka dari itu datanglah kepadanya. Bawa kepadanya apapun yang saat ini mungkin tengah kita hadapi, tengah kita alami. Jika mungkin hidup kita gelisah, bawa kegelisahan itu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Karena Ia seorang teman. Ia sahabat kita. Ia Bapa kita. Maka dari itu Om Papa mungkin kita memikir, apa kaitannya semua hal ini dengan disiplin rohani begitu ya? Wah ini mut-mutan begitu ya, kadang bisa, kadang enggak begitu ya. Bisakah di next? Oke. Om Opa dari semua hal ini, dari kita berbicara soal doa, maka dari sini kita belajar bahwa tujuan hidup di dalam sebuah disiplin rohani bukan supaya kita, wah saya suci begitu ya, bukan hebat-hebatan berdoa begitu ya, bukan hebat-hebatan saya merasa lebih baik dari Anda, saya merasa karena saya doa saya lebih sering didengar sama Tuhan begitu ya, maka saya orang yang lebih saleh dari Anda. Tidak. Tetapi kalau kita perhatikan kembali surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, maka di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Di sini artinya kesalehan rohani, kesalehan hidup yang saleh itu artinya adalah bagaimana kita semakin dalam mengenal Kristus, dan gak berhenti di situ, tetapi bagaimana kita terus berupaya untuk hidup meneladani Kristus, imitating Christ. Meneladani Kristus bukan berarti hanya sekadar bukan hanya sekadar berkata, ya saya mau hidup seperti Kristus. Tetapi bagaimana kehidupan kita betul-betul menunjukkan kehidupan yang seperti Kristus hidupi. Sebuah kutipan ini jujur saya kurang ingat ini perkataan siapa begitu ya, tetapi menarik dikatakan bahwa to follow Christ, untuk mengikut Kristus, maka itu artinya adalah to know Him, tentu untuk mengenal Dia, dan and to be like Him, dan menjadi seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Dan inilah undangan bagi kita ketika kita hidup sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam sebuah disiplin rohani. Sehingga disiplin rohani, Oma Opa, bukan sebuah titik akhir. Disiplin rohani dan doa, kehidupan doa itu bukan tujuannya. Tetapi itu adalah cara. Tujuannya apa? Tujuannya ini tadi. Supaya kita bisa mengenal Kristus lebih dalam dan bisa hidup semakin serupa, semakin seperti
Kristus. Dan dari situ, kita juga bisa terus-menerus menunjukkan teladan yang baik kepada keluarga kita. Bahwa mungkin keluarga kita tidak membutuhkan nasihat-nasihat panjang lebar. Tetapi ketika keluarga kita bisa melihat, oh iya, Oma terus berdoa. Oma terus setia di dalam hidup rohani. Dan kemudian juga dari situ kita bisa merasakan, oh ya, Oma begitu baik. Itu mungkin ya karena buah dari doa-doa Oma. Dari situ mungkin anak cucu kita bisa betul-betul melihat sebuah teladan yang hidup. Dari orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Kristus dan menunjukkan Kristus. Maka saya teringat juga dengan sebuah doa yang indah. Nah, doa dari seorang tokoh gereja, Richard dari Chichester. Dia orang Inggris begitu ya, dia seorang uskup Inggris begitu. Dia doanya sederhana. Day by day, oh dear Lord, 3 things I pray. Setiap hari, hari demi hari Tuhan, hanya 3 hal yang aku minta. Yang pertama, to see thee more clearly, supaya melihat engkau, mengenal engkau lebih jelas. Dan yang kedua apa? Love thee, supaya aku semakin mencintai engkau dengan lebih dalam. Dan yang ketiga, to follow thee, untuk mengikutmu lebih dekat. Segala macam disiplin rohani yang kita lakukan bermuara kepada ketiga hal ini, Oma Opa. Untuk melihat mengenal Kristus lebih jelas, mengasihi mencintai Yesus lebih dalam, dan mengikut Yesus hari demi hari lebih dekat. Nah, Om Opa kalau dengar begitu dari kemarin banyak Om Opa yang minta aku nyanyi begitu. Nggak ngerti ini dengar info dari mana begitu ya. Katanya Kak GG itu katanya bisa nyanyi begitu dan lain sebagainya. Maka dari itu daripada aku persembahan pujian, mendingan aku ajak Om Opa juga untuk nyanyi bareng-bareng begitu ya. Kebetulan nih perkataan ini ada lagunya begitu. Day by day ini ada lagunya begitu. Harusnya mungkin pernah dengar, tapi karena setahu aku ini lagu yang lawas juga begitu lagu ini. Tetapi baiklah kalau kita pelajari bersama-sama. Mungkin bisa liriknya ditampilkan yang versi. Nah iya, Day by Day. Ini sebuah lagu, maka dari itu harapannya nanti ketika kita juga mencoba menyanyikan ini bersama-sama, ini pun sekaligus menjadi doa kita. Kita mengatakan di dalam hati kita masing-masing, ya Tuhan, aku mau hidup, mengenal Engkau lebih dalam lagi, mencintai Engkau lebih sungguh lagi, dan aku mau mengikut-Mu dengan lebih dekat lagi setiap hari. Om Opa, aku akan contohkan lagunya dulu satu kali, kemudian nanti kita bisa mencoba menyanyikannya bersama kali ya. Day by day, sambil diikuti pelan-pelan ya, Om Opa. Day by Bisa Om Opa? Gampangnya lagunya ya. Oke, kita coba nyanyikan ini bersama-sama. Mungkin temponya bisa lebih dipelanin lagi, Bu, supaya doa ini benar-benar kita resapi di dalam hati bahwa itu tadi ya. Kita berdoa kepada Tuhan di hari-hari tua kita, ketika mungkin kita merasakan banyak sekali hal yang terjadi, kita tetap mau untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam, mencintai Tuhan lebih sungguh, dan mengikuti Dia lebih dekat hari demi hari kehidupan kita yang ada. Kita nyanyikan Day by Day. Day by day,
terus menjadi doa kita setiap hari. Di dalam waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, semoga kita terus mau mengenal Tuhan lebih dalam, mencintai Tuhan lebih sungguh, dan berjalan terus bersama dengan Tuhan lebih dekat hari demi hari. Amin. Ayat emas untuk kita semua dari Kolose 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya Om Opa ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke Om Opa, kalau gitu mari kita saat ini membawa doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah undangan, adalah panggilan yang tidak pernah ada ujungnya bagi kami untuk terus hidup menjadi serupa dengan Kristus, untuk mengasihinya, untuk terus berjalan hari demi hari lebih dekat lagi dengannya. Bapa, saat ini kami hendak bersatu hati membawa di dalam doa, secara khusus saudari-saudara kami, yang mungkin saat ini tengah mengalami kelemahan tubuh karena berbagai sakit dan penyakit. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Esteria Arwan, yang saat ini tengah di dalam pemulihan pasca DBD. Kami juga berdoa bagi Ibu Liliana Chandra di dalam pemulihannya. Kami juga berdoa bagi Pak Lukas, berdoa juga bagi Bu Mami, berdoa juga bagi Bu Lana dan Ibu Rachel. Tuhan, Kau tahu apa yang mungkin tengah mereka hadapi dengan sakit dan penyakitnya, tetapi kami yakin dan percaya juga Tuhan, bahwa Engkau mampu memulihkan saudari-saudara kami ini, melalui setiap upaya-upaya medis yang terus dilakukan sampai hari ini. Bapa, Engkau yang terus ajar mereka, agar mereka pun dapat terus merasakan, melihat bahwa sungguh pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dan dekat di dalam kehidupan mereka meskipun ada di tengah sakit dan penyakit. Berdoa pula bagi keluarga yang terus setia mendampingi, merawat, agar Tuhan sendiri juga sekiranya memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang terus merawat, agar di tengah mungkin kelelahan yang dialami, mereka juga boleh dapat merasakan pertolongan, kekuatan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa bagi kesehatan kami semua di tempat ini, Bapa. Mungkin di tengah usia lanjut dengan berbagai macam kelemahan tubuh yang mungkin mulai kami rasakan, tapi kami yakin dan percaya bahwa topangan tangan Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang sendiri memberikan terus sukacita di dalam hari-hari tua kami, agar di dalam hari-hari tua kami boleh terus dapat hidup di dalam pengucapan syukur, di dalam sukacita, karena begitu banyaknya pemeliharaan Tuhan, karya Tuhan yang nyata, yang telah sungguh kami alami, baik di dalam kehidupan kami, maupun di dalam kehidupan keluarga besar kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi Komisi Usinda saat ini dengan segala macam program kerja yang mungkin sedang disusun dan direncanakan, agar kiranya Tuhan semoga melalui kegiatan-kegiatan, melalui persekutuan-persekutuan ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi sebuah penopang, menjadi sebuah keluarga baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk meringankan mungkin beban pikiran yang tengah mengganggu kami, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita atas hidup kami. Kami juga tidak berhenti berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong yang masih terus-menerus berupaya untuk membangun gedung gereja yang saat ini tengah berlangsung. Bapa, kiranya apa yang masih diperlukan, kiranya Engkau sendiri yang boleh mencukupkan, dan Engkau juga yang terus ajar kami untuk tidak hanya membangun gereja secara fisik, tetapi juga Engkau yang boleh mengajar kami untuk membangun gereja kami menjadi sebuah persekutuan yang lebih akrab, yang lebih erat, yang lebih mengakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Sang Kepala Gereja. Kami juga bersyukur bersama dengan saudari-saudara terkasih kami yang boleh merayakan pertambahan usia. Secara khusus kami bersyukur bersama dengan Ibu Siana Sutantar, Ibu Chong Kimni, Ibu Vera Yuliana, Ibu Lee Sukcu, dan Ibu Yeti.
Tuhan di pertambahan usia ini kiranya Tuhan yang tetap beserta dengan mereka di dalam 1 tahun lagi kehidupan mereka, dan juga Tuhan yang berkati mungkin sekiranya apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu Engkau yang berkati. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau sendiri mendengarkannya seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami yakin dan percaya kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk menerima dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami baik adanya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Saudara Girat atas firman-Nya yang mengingatkan kita untuk disiplin rohani dengan cara berdoa, supaya dengan berdoa kita akan membangun relasi dan komunikasi Tuhan dengan lebih intim dan lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya semakin hari kita bisa semakin hidup serupa dengan Tuhan. Sekarang kita memasuki persembahan. Mari kita menyanyikan pujian persembahan untuk mengantar persembahan kita, yaitu dari NKB 134, Terima kasih ya Tuhanku. Kita nyanyikan bait 1, 2, 3, dan 4. Dan nas persembahan. Ya. Nas persembahan kita kali ini diambil dari Efesus 5 ayat 20, yaitu ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Allah dan Bapa kita yang baik. Silakan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Bait satu kita nyanyikan kembali. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat
dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup dengan disiplin rohani. Kami bersyukur betapa besar kasih setia dan pemeliharaan Tuhan menyertai hidup kami. Hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya dapat dipakai untuk memperbesar sentuhan kasih-Mu terhadap orang banyak. Biarlah ungkapan syukur kami tidak hanya melalui persembahan ini, tetapi terus mengalir dalam hidup kami melalui berbagai cara, agar kasih-Mu semakin besar dan semakin nyata di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, padamu kami berdoa. Amin. Kami sampai pada penghujung persekutuan kita. Mari Bapak Ibu, Oma-Oma sekalian, kita nyanyikan lagu penutup yang diambil dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar, bait 1, 2, 3, dan 4. Jemaat disilakan berdiri. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Om Opa, mari kita kembali ke dalam keseharian kita dengan bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita, semoga kiranya Kristus dengan kasih-Nya yang begitu besar tetap menyertai kita. Dan semoga juga Roh Kudus tetap menyertai kita, memberikan di dalam hati kita sukacita yang melimpah-limpah. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun memenuhi kita dan tinggal selalu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Shalom. Selamat siang. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gerald Michael selaku pembawa firman atas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Anita Citrawati, pemimpin pujian Ibu Esther Simamora, Ibu Rismaya Simbolo, singer Ibu Novi, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Piomelan, Piomei, multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 21 Januari 2026. Tema nyatakanlah suara kebenaran. Diambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Pembicara Pendeta Devina M. Minerva. Pemimpin pujian Ibu Tati. Singer Ibu Happy Suhendra dan Ibu Dinawati. Pemusik Ibu Yati, penerima tamu Ibu Enawati, satu orang. Pembawa acara wakta Ibu Hermin. Apa ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Untuk memperkenalkan diri. Ada yang baru pertama kali? Pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan Usinda ada MMA dan latihan paduan suara. Dan tanggal 16 Januari hari Jumat ada kegiatan melukis di Geria Kasih ke-10. Bagi Bapak Ibu yang ingin membagi kesaksian mengenai kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dapat daftar pada Ibu Nuriani. Ini hari ada persembahan kasih dari Ibu Yeti yang berulang tahun pada hari ini berupa konsumsi. Terima kasih Ibu Yeti, Tuhan memberkati. Demikian berita dari lansia. Sampai bertemu minggu depan.